Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran PAI kelas 1. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membacakan doa sebelum belajar. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silahkan perhatikan Ibu ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu hari ini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Cinta kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Dimulai dari Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai ke Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bukti kita cinta kepada Nabi dan Rasul? Salah satunya yaitu kita dengan cara mengetahui bagaimana kisah-kisah para nabi dan meneladani akhlaknya. Begitu ya sayang ya? Oke, untuk hari ini kita akan membahas teladan Nabi Adam alaihissalam, teladan Nabi Nuh alaihissalam, teladan Nabi Hud alaihissalam. Untuk kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas pertama yaitu teladan Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana cara kita bisa meneladani Nabi dan Rasul kita? Yaitu kita juga harus setidaknya mengetahui kisahnya. Ibu akan ceritakan singkatnya ya, secara singkat kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dan sekaligus sebagai khalifah pertama di muka bumi ini. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu menciptakan malaikat dan juga iblis. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan iblis dari api. Sedangkan Allah menciptakan Nabi Adam atau manusia dari tanah. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa. Siapa Siti Hawa ini? Siti Hawa adalah istri dari Nabi Adam. Nah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia, yaitu Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan fisik yang sempurna, akal dan pikiran yang sehat. Nah, Allah memberikan akal yang tidak diberikan kepada malaikat maupun iblis. Ini yang membedakan antara manusia dengan malaikat, manusia dengan iblis, bahkan manusia dengan hewan atau binatang. Ya, karena dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Begitu ya sayang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pada mulanya, malaikat, iblis, manusia, mereka semua hidup rukun berdampingan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu saat Allah memerintahkan kepada semua makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, semua pun bersujud kecuali satu, yaitu iblis. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena sifat kesombongannya. Ia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Ya, dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Adam sedangkan aku diciptakan lebih dulu dari Adam dan aku diciptakan dari api. Sedangkan Adam dari tanah, aku lebih kuat." Begitu kata iblis. Dan sampai akhir hayat pun iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam.
Maka dari itu sehingga Allah mengeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena iblis tidak mengikuti perintah Allah, menentang Allah. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di dalam surga. Mereka boleh menikmati apapun yang ada di surga kecuali satu, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati, yaitu Allah melarang untuk memakan buah khuldi. Namun kita tahu bahwa iblis itu sudah berjanji dia akan selalu menggoda manusia sampai ke anak keturunannya supaya tersesat dari Allah ya. Maka karena tergoda oleh iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa pun akhirnya memakan buah khuldi itu. Maka seketika Allah menyeru bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa pun merasa bersedih, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Allah menerima taubat mereka. Setelah Allah menerima taubat mereka ya, namun Allah pun mengganjar mereka dengan menurunkan ke bumi. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa tidak lagi tinggal di surga, tapi diturunkan ke bumi. Maka Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Begitu ya, itu adalah kisah tentang Nabi Adam. Anak-anak bisa mencari referensi yang lain, silahkan cari kisah-kisah para nabi yang lebih lengkap. Mungkin dari setiap kisah pasti ada suatu pembelajaran. Nah, begitupun kisah Nabi Adam ini ada yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu keteladanan Nabi Adam. Apa saja keteladanannya? Pertama, Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Subhanallah ya. Yang kedua, Nabi Adam selalu taat kepada Allah. Begitupun dengan kita, harus selalu taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nabi Adam bertaubat ketika berbuat salah. Nah, ingat ya sayang, ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa, harus segera bertaubat dan meminta maaf, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Allah mengangkat derajat Nabi Adam setelah taubatnya diterima. Nah, ini memberikan pembelajaran kepada kita. Jadi sekalipun misalnya kita sedang diberi ujian oleh Allah atau musibah, mudah-mudahan kita bisa bersabar menjalaninya. Maka jika kita bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, menjalaninya dengan sabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita seperti halnya Nabi Adam yang diangkat derajatnya menjadi khalifah pertama di muka bumi. Gitu ya sayangnya. Jadi ketika kita mendapat musibah atau ujian dari Allah, kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampunan dan bersabar. Jangan sampai putus asa. Oke, supaya kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajaran hari ini materinya sudah selesai. Sebelum ditutup, Ibu ada tugas untuk anak-anak semua. Tugas yang pertama, silahkan nak, ini dilihat ada gambar. Ceritakan gambar di atas sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Misalkan di sini ada Tony dan Made. Made itu sedang apa ya sama Tony? Silahkan diceritakan. Boleh dengan singkat ya. Tugas kedua yaitu di sini ada beberapa pertanyaan. Ibu akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, salah satu sifat terpuji Nabi Adam adalah titik-titik. Silahkan jawab di buku tulisnya masing-masing. Setelah dijawab nanti boleh dikirimkan ke ibu guru.
Nomor 2, ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, ia melakukan titik-titik. Nomor 3, Nabi Adam alaihissalam mohon ampun kepada titik-titik. Nomor 4, jika temanmu meminta maaf, maka kamu titik-titik. Nomor 5, coba ceritakan kembali kisah teladan Nabi Adam yang sudah Ibu ceritakan tadi kepada ayah bunda atau saudara yang ada di rumah. Silahkan berdasarkan pemahaman kalian sendiri ya. Boleh silahkan nanti coba ceritakan kembali. Nah, itu tugas dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak semuanya jadi anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya Ibu akan simpulkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang cinta kepada Nabi dan Rasul, yaitu salah satunya dengan meneladani kisah akhlak Nabi Adam alaihi salam. Oke, terima kasih dari Ibu, dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.